Dan MJ Listener, setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi, MJ Radio akan berbincang dengan jurnalis senior Nuim Hayat dan akan membahas sejumlah isu-isu menarik dalam segmen Morning Session with Nuim Hayat. Dan sudah terhubung dengan saya langsung dari Melbourne, Australia, penyiar dan jurnalis senior Nuim Hayat. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat siang waktu Melbourne, Bang Nuim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Melbourne yang sejuk. Karena kemarin hari ini suhu hanya sekitar 17-18 derajat maksimum. Wow, suhunya dingin ya Bang ya? Dingin sekali juga tidak, tapi lumayan. Jadi tidak terlalu gerah kita. Mungkin Ya, agak pas dihangatkan di rumah, dengan suhu politiknya kali ya Bang ya? suhu politik memang luar biasa. Ya, Apa yang sekarang terjadi ini di sedang sana Bang Nuim? meningkat. Ini meningkat ya, karena minggu lalu ada seorang kepala pemerintah daerah negara bagian Tasmania secara mendadak setelah 2 tahun, seharusnya 3 tahun, setelah 2 tahun mengatakan mau mengundurkan diri, gitu. Ingin bersama keluarga lebih banyak lagi. Jadi dia mengundurkan diri. Hari Minggu, Perdana Menteri sebagaimana sudah diduga sebelumnya, Perdana Menteri Scott Morrison dengan 3 mobil menghadap ke Gubernur Jenderal di Canberra dan meminta kepada Gubernur Jenderal untuk menyatakan atau memproklamasikan bahwa parlemen sudah prorog, itu ada istilah dalam bahasa Inggris macam dibekukan, kemudian dibubarkan, dan bahwa pemilihan umum akan dilangsungkan pada tanggal 21 Mei. Itu memang batas waktu, itu terakhir, mesti dilaksanakan pada hari itu. Maka mulailah kemarin hari pertama kampanye hebat-hebatan. Dan apa boleh buat, pemimpin oposisi yang bernama Anthony Albanese ini terjebak, ini jebakan Batman. Dalam dia penampilan di negara bagian Tasmania, karena dia ke sana itu karena dikatakan bahwa tempat itu mungkin agak rawan untuk partai buruh. Dia partai buruh ya, jadi dia mesti ke sana untuk mencoba meyakinkan masyarakat di daerah pemilihan itu bahwa mereka akan lebih baik bagi mereka kalau memilih partai buruh. Nah, dalam jumpa media kan mereka biasanya datang dan tentunya media juga ikutlah, wartawan Australia ini memang jahil banget. Orangnya bukan main. Tiba-tiba ada yang bertanya, saudara pemimpin oposisi, saudara bicara mengenai soal penanganan, pengelolaan ekonomi dan lain sebagainya. Apakah saudara bisa mengatakan sekarang ini berapa persen jumlah penganggur di Australia? Ya, padahal jumlah penganggur ini sudah dibicarakan terus-menerus di parlemen sampai kira 2 minggu yang lalu. Karena apa? Karena pemerintah di bawah pimpinan Perdana Menteri Scott Morrison begitu bangga. Setelah sekian lama, sejak tahun 1974, baru sekarang inilah jumlah pengangguran di Australia hanya 4%. Dia lupa. Dia tidak tahu. Dia lupa. Jadi celenguk begini, memalukan sekali. Oke, kemudian ditanyakan, bagaimana dengan suku bunga Bank Sentral Australia? Berapa? Padahal ini Partai Buruh mengatakan mereka lah yang akan menangani perekonomian Australia di masa depan. Dia tidak tahu suku bunga itu adalah 0,1%. Ya akhirnya dia terpaksa minta maaf dan mengatakan saya berbuat kesalahan. Karena saya berbuat kesalahan sebagai seorang politisi, seorang pemimpin partai, saya harus minta maaf. Jadi saya mengaku saya telah berbuat kesalahan. Tapi orang tidak percaya bahwa ini persoalan pengangguran yang 4% dan soal suku bunga 0,1% ini hampir barangkali 30 kali dalam satu kali sidang di parlemen disebut-sebut. Nah, tapi itulah manusia. Dia mengatakan ya kita manusia, kita berbuat kesalahan, kita buat kesilapan. Nah ini dipegang oleh pemerintah. Pemerintah memegang. Ini kabarnya pemerintah sekarang sedang menyiapkan suatu iklan untuk ditayangkan di televisi yang menunjukkan pemimpin oposisi yang sesumbar bahwa dialah yang akan menangani, mengelola perekonomian Australia di masa depan, tapi dia tidak tahu jumlah penganggur. Dan dia tidak tahu jumlah pengangguran, tidak tahu berapa persen, dan dia tidak tahu suku bunga Bank Sentral Australia. Lupa atau bagaimana. Menarik sekali. Jadi saya melihat ini sudah biasa ya. Pernah di waktu yang lalu juga begitu.
Ada pemimpin oposisi lagi diwawancarai, waktu itu kebetulan yang wawancarai adalah wartawan ABC. Lalu ditanya, saudara, apa saudara tahu berapa harga satu batang roti? Hah? Dia bicara mengenai hubungan internasional, tapi dia tidak tahu harga satu batang roti di Australia. Jadi itu sering ditanyakan kepada calon politisi di Australia. Berapa harga 1 liter susu? Saudara tahu? Apa berapa harga satu batang roti, seliter susu, dan hal-hal yang seperti itu. Berapa harga bensin? Itu pun mereka kadang-kadang tidak tahu, ya, karena mereka barangkali disibukkan oleh hal-hal lain. Jadi ini menimbulkan suatu situasi baru ketika pemerintah mengatakan, kalau kami terpilih kembali, maka kami akan dapat menciptakan 1,3 juta lapangan kerja dalam 3 tahun ke depan. Bang Nuim, saja, kalau dilihat dari hari pertama kampanye resmi kemarin, hari Senin ya, kampanye perdana secara resminya Bang Nuim. Bagaimana sebetulnya jajak pendapat antara Morrison dan Alba ini? Ya, Albanese ini kalau menurut jajak pendapat dikatakan bahwa Anthony Albanese itu berada di depan, partai buruh di depan. Tapi mereka sekarang ini hati-hati karena 3 tahun yang lalu para penjajak pendapat ini dipermalukan. Mereka begitu hakul yakin bahwa partai buruh akan menang di bawah pimpinan Bill Shorten, tahu-tahu kalah. Tahu-tahu kalah, tidak masuk di akal. Ya, saya sendiri sebenarnya agak kagum dan heran. Bagaimana jajak pendapat di Australia bisa begitu keliru, padahal mereka begitu pintar selama ini. Itu luar biasa. Saya harus mengakui mereka punya kemampuan yang sangat luar biasa dalam melakukan jajak pendapat. Tapi 3 tahun yang lalu mereka membuat kesalahan. Oleh sebab itu sekarang banyak yang mengatakan kita tidak bisa 100% percaya pada jajak pendapat yang masih mengatakan bahwa partai buruh sekarang ini berada di depan. Sekiranya diadakan pemungutan suara pada hari ini, begitu kata mereka, maka niscaya partai buruh akan menang. Tapi begini, Nurdian, Australia ini agak beda cara pemungutan suaranya. Kalau kita kan proporsional. Jadi istilahnya proporsional itu satu suara sekian, satu wakil sekian suara. Di sini begini, orang yang memilih itu tidak boleh hanya memilih satu orang. Jadi dia mesti mengatakan, ini ada misalnya 3 calon. Dia mengatakan, pilihan saya yang pertama calon ini, pilihan yang kedua calon ini, pilihan yang ketiga calon ini. Nah ini nanti istilahnya preferential, ada preferensi. Sehingga tidak selamanya yang menang dalam hitungan pertama langsung menang. Karena dia harus menunggu bagaimana sumbangan suara dari calon lain yang telah memberikan suaranya, ya nomor 1 untuk dirinya, tapi nomor 2 untuk calon ini, untuk calon ini. Jadi agak rumit sedikit di Australia ini. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah ketika apa yang disampaikan oleh kandidat-kandidat ini kemudian menjadi isu-isu yang menjadi bergulir di sana gitu Bang Nuim. Oh jelas. Ini lalu dikupas habis-habisan kan. Dikupas oleh para ahlinya, jadi wartawan-wartawan di sini itu kalau saya perhatikan, kalau mereka misalnya soal ekonomi, kadang-kadang mereka itu punya kemampuan, punya pengetahuan ekonomi yang sangat luar biasa. Karena mereka latar belakangnya ekonomi, ya, tidak menteri ya. Kalau menteri itu kebanyakan SH, seperti sudah kita bicarakan, menteri kesehatan SH, menteri pertahanan SH, kecuali jaksa agung, itu mesti ada latar belakang hukum jadi yang sesuai. Yang selebihnya itu asal-asal tidak menjadi persoalan bagi mereka. Nah, jadi mereka itu bisa melakukan kupasan-kupasan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, terutama ketika diadakan jumpa media yang terjadi setiap beberapa jam sekali selama kampanye ini bisa sangat menyusahkan seorang politisi, apalagi seorang pemimpin partai seperti Albanese ini. Karena ini Albanese ini begini ya, dia sebenarnya kasarnya waktu ibunya itu sedang liburan di Italia, entah bagaimana jumpa seorang laki-laki. Jadi singkat cerita akhirnya ibunya hamil. Tapi tidak menikah dengan laki-laki ini. Baru belakangan, jadi dia dibesarkan oleh ibunya dan dia tidak tahu ayahnya siapa. Pada akhirnya memang dia ke Italia dan dia jumpa laki-laki yang rupanya adalah ayahnya. Jadi dia itu dibesarkan oleh ibunya dan tinggal di perumahan
yang disebutkan di sini perubahan rakyat, ya, yang jadi rumah yang disubsidi oleh pemerintah dan sebagainya. Jadi dia bangga sekali bahwa dia datang dari keluarga miskin, dibesarkan oleh seorang ibu, ya, dan dia merasa ya sangat bangga lah bahwa dia telah sekarang ini bisa menjadi pemimpin oposisi. Tapi tiba-tiba dalam keadaan kemarin itu saya juga melihat waktu itu ditanya dia kelihatan kasihan betul. Jadi kadang-kadang kita iba juga ya kepada politisi. Ya, saya kan netral, saya tidak bisa memilih. Karena di Australia ini Nurdian, memilih itu wajib. Bukan wajib lah, mesti datang ke tempat pemungutan suara. Itu yang wajib. Namanya dicoret, kemudian dia masuk ke tempat pencoblosan, dia keluar, ya udah. Tapi banyak juga itu kertas-kertas suara itu yang dikatakan kertas suara keledai. Artinya tidak sah karena tidak diisi seluruhnya. Jadi ada orang-orang yang macam golput. Kalau kita di Indonesia menyebutnya golput, mereka tidak mau. Nah, tapi setiap orang yang berusia di atas 18 tahun di Australia ini, warga negara Australia, diwajibkan datang ke tempat pemungutan suara. Kalau tidak, maka dia diminta untuk memberikan alasan kenapa tidak. Sebab dia bisa dikenakan denda. Jadi kalau orang pada waktu pemilihan itu, biasanya pemilihan itu, pemungutan suara itu pada hari Sabtu. Tidak pada hari kerja, tapi pada hari Sabtu. Kalau dia tidak bisa misalnya mendatangi tempat pemungutan suara, dia bisa melakukannya dengan pos. Jadi ada yang sudah memilih sejak sebelumnya, atau yang di luar negeri juga bisa ke kedutaan atau ke konsulat Australia. Jadi macam-macam cara diberikan oleh pemerintah untuk menghindari jangan sampai ada orang punya dalih mengatakan, oh saya tidak bisa memilih karena enggak. Segala macam fasilitas disediakan supaya kamu bisa ikut memilih. Ya. Bang Nuim, janji-janji apa yang sudah 2 hari kampanye ini yang dilontarkan oleh Morrison maupun Albanese? Ya, Morrison mengatakan akan membuka 1,3 juta lapangan kerja. Nah, Albanese mengatakan mereka akan mempermudah bagi ini tidak masuk di akal sebenarnya. Kalau di Indonesia barangkali kampanye seperti ini nggak laku. Kata Partai Buruh, Albanese mengatakan Partai Buruh akan memfasilitasi, akan mempermudah tempat-tempat penitipan anak. Nah ini penting, karena apa? Karena banyak di sini kan keluarga itu suami istri bekerja. Jadi kalau ada anak kecil, itu dititipkan, dan itu mahal. Itu mahal. Itu mahal, sangat mahal. Saya ingat waktu saya masih kerja dahulu, ada seorang sekretaris. Dia mengatakan, sebenarnya sia-sia saya kerja ini. Kenapa, Sam? Habis katanya, gaji saya itu hampir semuanya habis untuk bayar penitipan anak. Mereka punya anak kecil, suaminya bekerja di bank. Lalu saya katakan, kenapa kamu, ya apa boleh buat, saya kepingin kita tidak mau di rumah terus, jadi saya kira apa boleh buat, inilah. Jadi saya seakan-akan mensubsidi tempat penitipan anak, bayi atau anak dan lain sebagainya. Nah, Partai Buruh mengatakan akan memfasilitasi tempat-tempat penitipan bayi. Jadi bayi dan anak, supaya tidak terlalu memberati para orang tua. Juga akan sangat memperhatikan apa yang disebutkan sebagai kesehatan mental. Bagi orang Australia, kesehatan mental ini mereka, kalau kita melihat ya, mungkin karena di sini ada cara-cara untuk melakukan diagnosa sehingga diketahui ada orang yang mengalami gangguan mental. Ketika terjadi lockdown, Nurdian, itu banyak sekali yang terganggu mentalnya. Mereka itu tidak bisa, orang Australia itu tidak keluar, tidak pergi ke pub untuk bersama-sama dengan kawan-kawan dan sebagainya. Itu nggak bisa mereka. Terganggu mentalnya. Jadi anehnya begini, semula orang mengatakan, orang Australia ini candu minum bir, makanya perlu pergi ke pub. Ya, ke pub. Padahal diketahui rupanya ke pub itu bukan minum birnya, tapi kebersamaan dengan kawan-kawan lain. Sehingga sekarang ini banyak pub yang menyediakan minuman-minuman tanpa alkohol. Dan itu juga laris dibeli orang karena dia banyak minum, dia misalnya berkongko-kongko dengan kawannya, banyak minum, dan besoknya tidak sakit kepala. Kadang-kadang kalau minum bir itu kan, atau minum alkohol, besoknya bisa yang disebutnya hangover, bisa sakit kepala dan lain sebagainya. Jadi penting sekali bagi mereka itu untuk bersosialisasi. Bang Nuim, sebetulnya janji-janji yang dilontarkan oleh kedua kandidat ini, ya Morrison maupun Albanese, ini juga kan ada beberapa janji yang belum ditunaikan oleh Morrison. Kemudian muncul pernyataan dari seorang profesor di Australian National University, Profesor Froment.
memperingatkan publik bahwa pemilih tidak mendengarkan janji politik. Warga sudah lelah dan tidak bersemangat untuk mendengarkan politikus secara umum. Apakah ini yang terjadi di sana, Bang Nuim? Ada, tapi kan diingatkan terus oleh media. Medianya tidak tinggal diam. No. Nah, janji Morrison yang tidak ditepati ketika berkampanye menjelang pemilihan umum 3 tahun yang lalu adalah untuk membentuk sebuah komisi pemberantasan korupsi macam KPK pusat. Di Australia ini belum ada KPK pusat. Yang ada itu hanya KPK negara bagian, masing-masing negara bagian. Nah, sekarang Partai Buruh mengatakan, kalau kami terpilih, kami akan membentuk KPK pusat. Nah, Morrison juga mengatakan, dia sudah menjanjikan sebelumnya, tapi tidak dia laksanakan karena macam-macam persoalan ini itu macam lah dicari dalilnya ya. Kalau kita bilang alasan-alasan pincang dan lain sebagainya. Tapi ini diingat juga. Tapi barangkali bagi orang Australia yang disebutkan sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi itu mungkin tidak sepenting seperti persoalan-persoalan lain. Jadi nomor satu itu tentunya adalah ekonomi, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan. Nah, di sini Partai Buruh juga mengatakan akan lebih memperhatikan soal kesehatan. Karena sebagaimana sudah kita sebutkan di masa lalu, bahwa di Australia ini kan kesehatan itu dalam tanda kutip sebagian besar cuma-cuma. Kalau saya ke dokter misalnya sekarang ini, saya tidak bayar 1 sen pun. Ya, jadi datang kasih tahu, nama saya ini, saya mau jumpa dokter ini. Nah, sudah masuk jumpa, habis jumpa dokter pulang aja. Nggak ada ngelapor ke sana kemari. Semua itu nanti langsung saja resepsionisnya itu yang nanti akan meminta kepada pemerintah, si Polan dengan nomor kartu kesehatan sekian tadi datang untuk konsultasi dengan dokter, maka pemerintah akan memberikan uang konsultasi itu kepada dokter tersebut. Tapi jangan lupa, Nurdian, ada dokter yang mengenakan tarif di atas tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau kita ngotot pergi ke dokter ini, maka kita harus menambah, misalnya satu kali ke dokter $60. Tapi dia mengenakan tarif $80, maka kita harus bayar $20, nombor $20 itu. Bang Nuim, sebetulnya bagaimana pola-pola kandidat berkampanye di Australia? Apakah sama dengan kampanye-kampanye yang ada di Indonesia selama ini? Tidak semeriah itu, Nurdian. Mereka mendatangi misalnya pusat-pusat pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan, mendatangi pabrik-pabrik, dan mereka tahu kan bahwa mereka akan diikuti oleh media, terus diliput oleh televisi, oleh radio, oleh koran. Jadi kemanapun mereka pergi itu akan diikuti oleh media. Jadi caranya ya mereka mendatangi tempat-tempat di mana banyak manusia berkumpul seperti pusat-pusat pertokoan dan lain sebagainya. Jadi agak berbeda. Kalau di Indonesia lebih merupakan semacam suatu pesta ya, kata Soeharto dulu, pesta demokrasi, pemilihan umum. Di sini tidak, mereka sangat mengandalkan liputan oleh media. Ya, ini media ini kan melihat segala-galanya, apalagi kalau televisi dan sebagainya. Jadi mereka harus sangat hati-hati. Kita bahkan sebelum kampanye, berapa hari sebelum kampanye, Perdana Menteri Scott Morrison pergi ke sebuah pertokoan, pusat pertokoan. Wah, dia dilabrak habis-habisan, ada orang gaek, orang tua, nunjuk begitu, macam memperlakukan anak kecil saja karena dia memang sudah lansia. Apa yang terjadi, Bang Nuim? Ya karena dia ketawa saja, karena orang ini mengatakan kamu ingkar janji, kamu pokoknya habis-habisan dilabrak oleh orang tua. Dan itu semua terekam ya. Tapi si Perdana Menteri senyum saja, dia hanya senyum saja, dia menunggu sampai berakhir, orang ini sudah selesai, lalu ada yang mencoba untuk melerai, menarik orang tua ini. Orang tua ini marah, dia berontak, dia belum selesai. Setelah dia melampiaskan segala angkara murkanya kepada Perdana Menteri, ya udah, Perdana Menteri jalan ya. Orang ketawa saja. Jadi seakan-akan memang di sini ada suatu barangkali kesimpulan pandangan bahwa pemilih itu tidaklah sesederhana atau tidaklah sedungu atau sebodoh seperti yang disangka orang. Pemilih itu bisa membedakan mana yang isi, mana yang ampas. Begitulah kira-kira. Jadi artinya di sana juga sangat terbuka juga, Bang Nuim ya? Oh, sangat terbuka. Kan pernah beberapa waktu yang lalu ada seorang anggota dari fraksi pemerintah itu datang ke Australia, anak muda umur 17 tahun, ambil telur, dia pukul dari belakang, dia pukul aja.
kepala orang itu yang kebetulan agak botak sedikit dengan telur mentah dan sebagainya. Jadi ya ada masalah, tapi kemudian anggota parlemen itu mengatakan kepada polisi, udahlah lupakan aja lah itu, ada anak-anak bikin macam-macam dan sebagainya. Jadi tidak semeriah seperti di Indonesia, tapi efektif saya pikir, karena mereka mendatangi itu tempat-tempat yang dimana terdapat banyak anggota masyarakat yang berkumpul dan lain sebagainya. Itu di pabrik-pabrik dan sebagainya. Misalnya tahun lalu itu ketika Perdana Menteri mendatangi sebuah markas besar barisan pemadam kebakaran, dia mencoba untuk bersalaman dengan beberapa anggota pemadam kebakaran. Ada yang tidak mau salaman. Akhirnya si Perdana Menteri pegang tangan orang itu, ambil dia paksa untuk salaman. Jadi hal-hal itu seperti ini kita lihat macam anak-anak kadang-kadang. Jadi pencitraan juga ternyata di sana juga ada gitu Bang Dim ya? Iya, mau dikatakan pencitraan, Perdana Menteri nggak mau, dia ambil tangannya, dia pegang itu selalu salaman. Orang itu kelihatan dia gede, kalau kan bahasa Jawanya itu gede, tebal barangkali lihat Perdana Menteri. Tapi itu biasa, itu adalah konsekuensi politik. Jadi tidak bisa, seperti dikatakan oleh Presiden Amerika Abraham Lincoln, kamu tidak bisa memuaskan semua orang setiap waktu. Kamu hanya bisa memuaskan sebagian orang dari waktu ke waktu. Begitu. Jadi itu menarik sekali. Dan mereka itu kalau betul-betul sebel, dia tunjukkan. Mereka tahu mereka itu sedang diliput oleh kamera-kamera televisi dan lain sebagainya. Nggak peduli. Dan si Perdana Menterinya juga nggak peduli. Ya ambil aja tangan orang itu, dia jabat, salamin. Bang Nuim, anak. kita bicara soal pergerakan kampanye dari dua kandidat. Morrison ini memulai kampanye dari Canberra ke daerah Nowra di pantai selatan New South Wales, kemudian Albanese bergerak ke kawasan utara di Tasmania di Launceston dan akan melakukan kampanye di Bass dan Braddon. Sebetulnya kantong-kantong suara mana yang sangat penting untuk dikuasai untuk masing-masing kandidat ini, Bang Nuim? Pertama ada dua hal. Jadi berdasarkan misalnya pemilu tahun lalu, mereka ingin mengetahui berapa keunggulan, misalnya keunggulan seorang anggota dari partai pemerintah berapa. Kalau keunggulannya tipis, misalnya 1%, atau ya itu nanti konsentrasi bisa di daerah tersebut gitu. Di situ. Ya. Iya, di situ. Jadi seperti yang dilakukan oleh Anthony Albanese, dia pergi ke sana karena di sana itu memang perbedaannya sangat tipis. Iya. Jadi, ini bagaimana bisa membujuk supaya ya sebagian lebih banyak orang bisa ke pihak partai buruh, misalnya pihak oposisi, sehingga nanti calonnya bisa menang. Jadi mereka melihat dari segi itu, karena ya mereka punya ahli-ahli yang bisa memperhitungkan. Nah ini di daerah ini keunggulan partai ini kalau dia tinggi itu tidak begitu dipedulikan. Cukup dibiarkan kepada anggota yang mewakili dapil itu untuk berkampanye di sana. Jadi Perdana Menteri tidak perlu datang. Tapi di tempat-tempat yang dianggap rawan, itu Perdana Menteri memerlukan. Jadi seperti di Nowra itu karena soal banjir baru-baru ini dan lain sebagainya, banyak orang yang mengatakan pemerintah kurang tanggap dan lain sebagainya. Pemerintah mengatakan kita tanggap, tapi pemerintah daerah yang jadi saling salah menyalahkan seperti itu. Kan menarik di sini, Nurdian. Misalnya kalau kita lihat di wilayah Australia Barat dan negara bagian Australia Barat itu yang berkuasa partai buruh. Di Victoria, di Melbourne itu yang berkuasa partai buruh. Di negara bagian Queensland itu yang berkuasa partai buruh. Tapi di negara bagian New South Wales itu partai liberal dan partai nasional. Di Tasmania juga merupakan koalisi antara partai liberal dan partai nasional. Jadi kita lihat kadang-kadang orang di Australia ini dia melihat bahwa masalah federal, masalah pusat harus dibedakan dengan masalah negara bagian. Jadi misalnya di negara bagian dia memilih partai buruh, belum tentu dalam pemilu pusat dia juga memilih partai buruh. Jadi mereka itu bagaimana ya, bisa diatur, bukan diatur, tapi mereka itu bisa membedakan bahwa ini masalah federal, makanya yang ini bisa menangani partai ini. Ini masalah negara bagian, kami rasa yang bisa menangani. Begitu cara mereka memutuskan siapa yang harus dipilih. Seperti misalnya Senat. Senat dengan DPR. Nah, Senat itu kan mewakili negara bagian. DPR mewakili rakyat, ya parlemen. Jadi sering sekali seakan-akan ada yang mengatur bahwa yang mendapatkan mayoritas di parlemen dan berkuasa sebagai pemerintah, membentuk pemerintah, tidak mendapatkan mayoritas di Senat. Jadi pengawasan itu, check and balances, kontrol
pengawasan itu sangat sangat rapi. Jadi bisa di parlemen, oke, sesuatu rancangan undang-undang lulus di parlemen, tapi belum tentu lulus di senat. Ya. Karena di senat nanti tidak dikuasai oleh partai pemerintah, tapi dikuasai oleh partai oposisi. Ya. Nah ini entah bagaimana ya rakyat itu dalam memilih itu, saya nggak ngerti sama sekali. Saya perhatikan bagaimana mereka bisa menentukan bahwa ya oke, untuk di parlemen untuk bentuk pemerintah ya oke, di partai ini. Tapi untuk di senat yang mengawasi mesti partai ini, bukan dari partai yang sama. Jarang-jarang pernah terjadi, tapi jarang-jarang bahwa suatu partai itu menguasai DPR dan menguasai senat juga. Artinya di sana juga tidak ada fanatisme suatu daerah gitu Bang Nuim. Kalau misalnya di Indonesia gitu, Bali identik dengan partai penguasa saat ini yaitu PDIP gitu. Tidak ada seperti itu gitu Bang Nuim ya? Ada daerah-daerah yang memang sudah turun-temurun itu memang satu partai ya, itu daerah-daerah. Tapi misalnya dalam pemilihan berapa tahun yang lalu ketika John Howard berkuasa paling lama dia, boleh dikatakan paling lama, 12 tahun, 11-12 tahun. Itu dalam pemilihan terakhir, John Howard sendiri tidak terpilih. Di dapilnya yang dia sudah wakili entah berapa belas tahun, dia tidak terpilih. Itu yang kadang-kadang orang mengatakan, ya, karena di Australia seakan-akan rakyatnya sudah seperti di Inggris juga, punya anggapan. Kalau sesuatu partai atau suatu koalisi sudah berkuasa terlalu lama, maka dia mulai basi, tidak punya gagasan-gagasan baru dan lain sebagainya, maka perlu ada perubahan. Jadi di sini kan di Australia, di Inggris, di Selandia Baru, di Kanada, itu tidak ada batas waktu. Kalau di Amerika memang 2 periode misalnya kan, tapi kalau di negara-negara yang disebutkan sebagai demokrasi parlementer Westminster itu tidak ada. Oleh sebab itu, tapi rakyatnya melakukan semacam pengawasan entah bagaimana ya. Mereka itu seakan-akan, oke, kamu sudah 10 tahun berkuasa dan cukup, tidak akan dipilih lagi. Nah, itu yang terjadi. Orang heran bahwa John Howard itu ketika terjadi tahun 1996 ya Nurdian, terjadi penembakan massal di Tasmania, di Port Arthur, berapa 35-36 orang tewas. Jadi orangnya ditangkap dan sebagainya, langsung dia menerapkan suatu sistem membeli kembali senjata api. Jadi orang-orang yang punya senjata api, apakah yang punya izin atau tidak punya izin, tidak akan ditanya. Mereka menyerahkan senjata api kepada polisi, polisi ganti rugi, dan ini senjata api, ada barangkali 500.000 pucuk senjata api, itu dihancurkan dan lain sebagainya. Dan itu menarik perhatian dunia. Amerika juga terpikir waktu itu, ya ini barangkali perlu ada suatu tindakan seperti ini, tapi mereka tidak melakukannya. Ya, dan sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan begitu hebat, utang yang begitu besar, dilunasi, dan sebagainya. Tapi kemudian, sampai pada waktu tertentu, nggak dipilih. Bahkan Perdana Menterinya sendiri tidak terpilih. Ya sudah, dia pensiun. Dan kali ini kita akan mencari tahu sebetulnya seberapa besar minat masyarakat Australia terhadap Indonesia, khususnya Bali. Karena mereka menganggap Bali sebagai rumah kedua mereka. Kita akan langsung bertanya ke Bang Nuim. Sebetulnya Bang Nuim, sampai sebegitu besarkah minat masyarakat Australia terhadap Indonesia, terutama Bali? Makanya kan ada lagu yang cukup terkenal di Australia, I have been to Bali too. Aku juga pernah ke Bali. Nah, ada lagunya itu, coba kalau di Google, I've been to Bali too. Kenapa? Ada beberapa faktor ya. Pertama, ya Bali itu beda, punya budaya yang seni dan lain sebagainya. Kedua, ya mataharinya 365 hari satu tahun, mataharinya itu penting sekali bagi orang Australia. Apalagi di tepi pantai kan, mereka kan suka di sini. Tepi pantai sekarang ini, Nurdian, di daerah-daerah tertentu, misalnya di Sydney, itu kalau kita pergi ke tepi pantai bawa mobil, itu parkir 1 jam, itu $100,000 1 jam, $10. Di sana kan di Bali mereka bisa lengseran di pantai, bisa pakai baju singlet, pakai celana kolor, begitulah kira-kira, tanpa ada yang peduli dan murah. Dibanding dengan uang dolar Australia lebih murah. Kalau mereka liburan di Australia lebih mahal.
Sedangkan ke Bali itu lebih murah. Apalagi kalau mereka tidak tinggal di hotel-hotel, mereka bisa tinggal dengan penduduk. Ya, banyak mereka kan mondok begitu macam indekos sementara. Itu yang menyebabkan, makanya ketika terjadi peristiwa bom Bali itu kan sampai hampir 90 orang Australia yang tewas. Peristiwa bom Bali itu apakah tidak meninggalkan trauma kepada warga Australia, Bang Nuim? Ya, untuk setelah beberapa waktu setelah itu memang. Tapi setelah itu juga mereka mengatakan itu bukan perbuatan orang Bali gitu. Itu hanya suatu kebetulan, ya, suatu episode yang terjadi dan mereka mengatakan, malahan mereka mengatakan kita harus ke sana untuk ikut membantu rakyat Bali pulih dari peristiwa traumatis seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini, pertama itu ya tentunya jaraknya yang dekat ya. Kedua, mataharinya. Ketiga, lebih murah. Keempat, budayanya dan lain sebagainya. Tapi ada faktor-faktor lain yang barangkali ya tidak kita sebutkan di sini ya. Sudah banyak ditulis oleh penulis-penulis dari luar negeri, dari Australia, kenapa Bali begitu menarik bagi sementara orang di Australia dan lain. Tapi bukan persoalan itu, saya pikir. Lebih dari persoalan-persoalan yang tidak menyangkut sesuatu hal-hal negatif seperti narkoba dan lain sebagainya. Yaitu dekat dengan Indonesia. Coba bayangkan kalau dari negara bagian Australia Barat, berapa jam, 2 jam kali sudah sampai ke Bali. Orang-orang dari, saya waktu beberapa tahun, 2-3 tahun yang lalu saya ke bagian utara Australia, mereka mengatakan dekat sekali ke Bali, itu tidak jauh dan biayanya murah. Lalu kalau tinggal di sana begitu murah. Kalau mereka ya berpada-pada, jangan misalnya di hotel bintang 5 atau apa, bukan itu tujuannya. Dan kemudian lihat itu katanya airnya hangat, kita bisa berenang, bisa bersilancar, bisa apa semua. Jadi banyak hal-hal yang bagi mereka itu adalah plus. Itu Bali itu maka menjadikan kampung halaman atau rumah kedua karena begitu, dan karena masyarakatnya begitu sopan, ramah gitu ya. Begitu ramah dan lain sebagainya. Iya, itu membuat mereka. Tapi faktor ekonomi juga di situ. Makanya mereka mengatakan, I've been to Bali too. Saya ada lagu. Saya pernah jumpa seorang polisi di Australia. Dia, karena mereka polisi di sini kadang-kadang bekerja harus sampai 2 minggu terus-menerus tanpa libur. Nanti mereka dapat liburan bisa sampai 2 minggu, 3 minggu. Begitu, ya. Nah, dan dalam waktu libur itu dia juga mocok-mocok, kata orang Medan, cari kerjaan, misalnya bikin kebun begini, dan uangnya saya tanya, untuk apa ini, kan gaji? Ya, ini katanya untuk ke Bali. Saya sudah 14 kali ke Bali. Saya bilang, saya sudah 14 kali ke Bali. Setiap liburan saya ke Bali. Nah, begini. Bagaimana kita tidak tahu daya tariknya luar biasa Bali itu bagi orang Australia. Itu dia. Jadi sangat besar sekali gitu ya. Ada semacam kedekatan emosi juga mungkin. Ya, karena ya, tapi bukan hanya ya namanya manusia ya, melihat sesuatu yang berbeda dan kemudian mereka dianggap sangat disambut, mereka dianggap sebagai tamu. Mereka kalau kata orang Jawa mungkin diuwongke gitu Bang Dim ya. Ya silakan begitu, jadi merasa macam di rumah sendiri mereka. Karena kan kelihatan mereka bisa naik motor, kan kelihatan orang-orang Australia di Bali itu, kita bisa lihat orang mengatakan, kita kalau lihat ini orang Australia ini. Kalau dia udah begitu seakan-akan macam going native kata orang itu, mau jadi macam anak negeri itu, itu orang Australia itu. Iya. Jadi dan banyak juga saya tahu. Wisatawan dari Australia juga tahun ini diperkirakan akan melonjak gitu Bang Nuim. Apalagi kan kebijakan relaksasinya kemudian sudah sangat longgar, bahwa tidak ada lagi syarat-syarat bagi pelaku perjalanan luar negeri. Ini kan semakin dipermudah gitu Bang Nuim. Ya kan, padahal di sini masing-masing negara bagian itu mengatakan udahlah, karena ini COVID, udahlah jangan keluar negeri lah, kalian libur di sini di aja dalam negeri gitu. saja dan sebagainya. Nah, dan itu tahun lalu, Nurdian, itu hebatnya tahun lalu ketika setelah lockdown, kalau kita liburan di Australia ini, misalnya tapi di Melbourne ya, misalnya pergi ke tempat namanya Ballarat, 150 km dari Melbourne. Nah, itu disubsidi oleh pemerintah daerah untuk menggalakkan perekonomian daerah-daerah luar ibu kota. Jadi sekarang pun sudah mulai dianjurkan kalau bisa liburan janganlah kemana-mana, liburan di dalam negeri sajalah, supaya bisa membantu perekonomian negara-negara bagian ini. Coba Nurdian bayangkan ya,
ketika minggu lalu kan, hari Jumat satu minggu kan itu balap mobil Formula 1. Ya. Tahu berapa orang? Ini Melbourne ini kan penduduknya cuman seluruhnya, ya barangkali kalau Melbourne ada 4 juta barangkali. 400, hampir 420.000 orang yang menyaksikan itu, yang datang ke tempat. Itu yang datang dari luar, ada 90.000. Sehingga bandara Melbourne, wah kewalahan harus menghadapi. Nah orang Australia itu, kalau mau berleha-leha, kalau mau menikmati istirahat, itu mereka betul-betul sangat mementingkan bepergian. Jadi tidak suntuk katanya, di satu tempat terus mereka bisa keluar. Bayangkan, Jumat Sabtu Minggu, hampir 419.000 orang. Seluruhnya ya, Jumat Sabtu Minggu yang menyaksikan balap mobil di Albert Park. Albert Park itu, seperti saya sebutkan kepada Pak Iswahyu ini, itu dekat dari pusat kota. Malahan kalau hari Jumat itu biasanya, kalau waktu sekarang ini sudah belum dilanjutkan kembali, salat Jumat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia ya. Dan kalau kita hari Jumat misalnya menjelang balap mobil Formula 1 dan kita salat Jumat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia, itu terdengar bunyi mesin mengaung-ngaung, beraung-raung kemana-mana, saking dekatnya. Jadi stadion olahraganya pun berada di dekat pusat kota. Nah, kebetulan bicara olahraga, tadi ada berita penting. Hari ini tadi pagi ada berita penting. Tiba-tiba Direktur Utama Liga Persepak Bolaan Australia yang pusatnya di Melbourne mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri pada akhir musim kompetisi tahun ini, yaitu biasanya hari Sabtu terakhir bulan September. Itu jadi berita. Semua televisi menyiarkan secara langsung pengumuman bahwa dia akan mengundurkan diri. Direktur Utama Liga Persepak Bolaan Australia. Jadi bukan macam sepak bola kita si kulit bundar ya, mereka pakai kulit lonjong itu yang satu tim terdiri dari 18 orang. Australian football itu, Nurdian, itu anak-anak perempuan dari usia 3 tahun itu sudah ikut orang tuanya pergi nonton musim dingin, kedinginan itu gak jadi soal. Nanti kalau sudah waktu timnya latihan itu nenek-nenek umur 80, 85 tahun itu perlu dingin-dingin pergi ngelihat latihannya aja, untuk lihat latihan aja. Karena itu merupakan olahraga yang populer di sana ya, Bang Nuim ya. Lebih dari, banyak orang mengatakan lebih dari agama sebenarnya. Walaupun ada yang mengatakan itu agama kedua, enggak. Itu lebih dari agama. Pernah sakit itu dibuat satu lelucon ya, sastir ya. Ada satu kasus katanya perceraian di pengadilan di Melbourne. Lalu hakim bertanya kepada istri, kenapa saudara minta cerai dari suami? Oh, nggak bisa lagi Pak Hakim gitu. Setiap menjelang musim kompetisi sepak bola ala Australia, suami akan mengadakan rapat keluarga. Suami mengatakan, apakah ada hal-hal yang menyangkut keluarga yang perlu dibicarakan? Kalau tidak ada, mulai minggu depan kita hanya akan bicara soal sepak bola di rumah ini. Tidak ada persoalan lain dibicarakan. Dulu waktu saya kerja itu, setiap hari Senin masuk kantor itu pusing. Orang semua bicara mengenai sepak bola yang terjadi pada hari Sabtu. Dan itu gila udah. Nggak ada barangkali di dunia. Ini timnya 18. Ada 18 tim. Penduduknya cuma 25 juta. Kok bisa, itu yang nonton 50, 60, 70 ribu. Kalau udah final itu hampir 100 ribu. Biasanya di Melbourne kalau final itu, karena di sini ada MCG itu. Itu saya tidak mengerti bagaimana orang Australia itu bisa punya kecintaan yang sangat luar biasa kepada sepak bola seperti itu. Baik Bang Nuim, akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Semoga wisatawan dari Australia juga semakin banyak ke Indonesia dan warga Indonesia juga semakin banyak juga berkunjung ke sana, karena memang ada sejarah pariwisata antara kedua negara ini, Bang Nuim ya. Iya, betul. Jadi memang sudah mulai banyak, dan kalau dampaknya dari Indonesia datang itu saya pikir lebih bagus datang pada musim dingin supaya bisa lihat salju. Lebih bagus daripada musim panas. Di Indonesia cukup matahari. Kalau orang Australia cari matahari, kita cari salju di sini untuk orang Indonesia.